Again. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai bangun ruang sisa lengkung tabung. Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah proses pembelajaran ini diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisa lengkung tabung, kemudian yang kedua menemukan rumus untuk menghitung luas permukaan bangun ruang sisa lengkung tabung, kemudian yang ketiga menemukan rumus untuk menghitung volume bangun ruang sisa lengkung tabung, kemudian yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisa lengkung tabung, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisa lengkung tabung. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Kita buka materi pembelajaran. Nah, di sini ada 5 submateri pembelajaran, yaitu pengertian tabung, jaring-jaring tabung, unsur-unsur tabung, luas permukaan tabung, serta volume tabung. Nah, kita ke yang pertama, yaitu pengertian tabung. Nah, Ananda sekalian, tabung adalah bangun ruang sisa lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar, yaitu kedua lingkaran, dan 1 sisi lengkung, yaitu selimut tabungnya. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengenal jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung dapat dilihat sebagai berikut ya. Ada gambar tabung, kemudian di sampingnya jaring-jaring tabung. Kita lihat tutup tabung, kemudian yang bawahnya adalah alas tabung, kemudian sisi lengkungnya adalah selimut tabung yang berbentuk persegi. Nah, di sini ada kegiatan mandiri. Kalian bisa mempraktekkan cara membuat jaring-jaring tabung menggunakan sebuah kaleng susu yang masih ada labelnya. Nah, di sini kalian potong labelnya menggunakan cutter dengan penggaris. Potong labelnya secara vertikal dan jangan sampai sobek. Perhatikan bahwa label tersebut akan membentuk bangun persegi panjang, serta alas dan tutup tabung itu adalah alas dan tutup kaleng susu yang berbentuk lingkaran. Oke, lanjut. Unsur-unsur tabung. Nah, kita akan mengenal apa saja unsur-unsur tabungnya. Kita klik. Nah, di sini dikatakan unsur-unsurnya, yaitu yang pertama itu ada daerah lingkaran. Daerah lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu merupakan alas dan tutup tabung dengan jari-jari R1 dan R2. Nah, yang ini ya. R1 dan R2. Lingkaran 1 dan lingkaran 2 merupakan unsur-unsur tabung. Kemudian R1 dan R2 itu merupakan jari-jari tabung, di mana R1 sama dengan R2, atau kita misalkan dengan R. Kemudian daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Nah, yang ini ABCD itu merupakan selimut tabung. Kemudian AB sama dengan CD sama dengan keliling lingkaran 1 sama dengan keliling lingkaran 2. AB sama dengan CD yaitu keliling lingkaran 1 yang sama dengan keliling lingkaran 2. Oke, next. Jarak titik pusat lingkaran 1 dengan titik pusat lingkaran 2 itu merupakan tinggi tabung. Jarak titik pusat lingkaran 1 dengan titik pusat lingkaran 2 itu merupakan tinggi tabung. Nah, kemudian permukaan tabung tadi terdiri atas 2 daerah lingkarannya dan daerah persegi panjang. 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Oke. Itu untuk unsur-unsur tabung. Kemudian kita next, kita ke materi berikutnya, yaitu luas permukaan tabung. Nah,
Luas tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Yang tadi jaring-jaring tabung yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, maka luas permukaan tabung keseluruhan adalah 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ABCD. ABCD. Nah, kita tahu luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka dikalikan 2 pi r kuadrat. Kemudian luas ABCD adalah AB dikali CD. Nah, di mana AB adalah keliling lingkaran yang rumusnya adalah 2 pi r, kemudian BC adalah tinggi tabung tadi ya. Maka rumusnya adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r dikali T. Nah, bisa kita persingkat menjadi 2 pi r dikali r tambah T. Oke. Itu untuk luas permukaan tabung. Nah, di sini sebelum kita ke volume ada contoh soal. Hitunglah luas permukaan tabung berikut. Nah, di gambar ada sebuah tabung dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Nah, kita akan menghitung luas permukaannya. Kita lihat bagaimana alur penyelesaiannya. Nah, tabung samping memiliki jari-jari 3 dan tinggi 7. Maka luas permukaannya adalah kita gunakan rumus luas permukaan tabung tadi, yaitu 2 pi r dikali r tambah T. 2 dikali pi dikali r-nya 3, kemudian r-nya kita buat 3 lagi juga, tambah T, T-nya 7. Kita substitusi nilai r dan T. Nah, kita kalikan, maka hasilnya adalah 2 pi dikali 3 dikali 3 tambah 7, 10. Jadi 2 kali 3 kali 10 pi, maka 60 pi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 60 pi cm kuadrat. Oke, sampai di situ kita ke volume tabung. Nah, sebelum kita mengetahui volumenya, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kita bandingkan dulu volume tabung dengan volume bangun lain. Nah, di sini diberikan ada bangun prisma segitiga dan balok ya. Nah, menurut kamu apakah kesamaan antara volume prisma, balok, dan tabung dilihat dari alur gambar di samping? Nah, kita lihat volume dari prisma segitiga itu semakin diperluas, alasnya akan semakin membentuk lingkaran atau menyerupai tabung. Nah, untuk itu kita next. Nah, apa persamaan, apa perbedaannya? Nah, kita lihat. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, yang sama dengan volume prisma dan balok, yaitu hasil dari perkalian luas alas dan tingginya. Luas alas dan tinggi, kemudian juga luas alas dan tinggi, hanya saja perbedaannya adalah di luas alasnya, di mana alas dari prisma yang berbentuk prisma yang tadi segitiga, maka setengah dikali A dikali B. Kemudian kalau balok maka P kali L. Nah, karena tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi r kuadrat kemudian kali T, maka volumenya adalah pi r kuadrat T. Oke. Sampai di sini kita lihat contoh soalnya. Hitunglah volume tabung berikut. Diberikan tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, tabung di samping memiliki jari-jari 2, oke, dan tinggi 6. Volumenya adalah pi r kuadrat kali T, maka kita substitusi nilai R dan T, maka hasilnya adalah pi dikali 2 kuadrat dikali 6. Maka 2 kali 2 4 kali 6 24 pi. Jadi volume tabung tersebut adalah 2 pi meter pangkat 3. Oke, sekarang kita ke evaluasi. Kita kembali ke home. Nah, di sini Ananda bisa melakukan evaluasi terhadap materi yang tadi sudah dipelajari. Nah, berikut adalah soal-soal evaluasi yang terdiri dari 5 soal. Pastikan kamu sudah membaca seluruh materi pembelajaran sebelum mulai mengerjakan soal. Oke, kita lihat bagaimana soalnya. Nah, soal nomor 1, tentukanlah panjang dari unsur tabung yang ditanyakan berikut. Oke, di sini
diberikan gambar tabungnya, kemudian ditanyakan adalah jari-jarinya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Tentukanlah panjang dari unsur-unsur tabung yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah T, tingginya. Dengan diketahui jari-jari dan luas permukaan, maka kita bisa menggunakan luas permukaan tabung untuk menjawab soal ini ya. Oke, next soal berikutnya kita lihat. Tentukanlah luas permukaan tabung berikut. Nah, diberikan diameter tabung dan tinggi tabung. Ditanya adalah luas permukaannya. Nah, ini juga kita bisa gunakan rumus luas permukaan tabung. Kemudian soal keempat itu mengenai volume tabung. Kemudian soal yang terakhir adalah soal cerita, di mana ini dihubungkan dengan debit air. Nah, yang ditanyakan adalah air pada tandon akan habis setelah berapa detik. Oke. Nah, di sini kalian diberikan waktu untuk mengerjakan kelima soal, yaitu sebanyak 30 menit. Kemudian kalian bisa pilih jawaban yang benar dengan terlebih dahulu menghitung menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Kemudian setelah kalian pilih misalnya A, B atau C, maka kalian harus klik submit. Maka nanti di akhir akan keluar skor berapa hasil atau nilai yang kalian dapatkan dengan menjawab kelima soal tersebut. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bangun ruang sisi lengkung tabung menggunakan media interaktif. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu kalian memahami materi bangun ruang sisi lengkung tabung dan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan dan evaluasi mengenai bangun ruang sisi lengkung tabung.